di kalau ada yang mau berjuang di Ormipa nanti, ya tentu saja keuntungannya akan lebih. Ya, pertama kenapa kalian semester semester 4, ya, jadi sebelum fisika kuantum selesai nanti kalian sudah menguasai lebih dulu, kan itu kan enak ya, begitu. Oke, ya. Nah sekarang hal yang kedua, ya, hal yang kedua nanti kita berurusan dengan persamaan, ya, persamaan eigenvalue, ya. Oke, yang kedua kita berurusan dengan persamaan eigen value, ya. Nah, kita punya fakta nilai komutasi tadi. Ya, fakta komutasi, nilai hubungan komutasi yang pertama itu adalah kita ambil yang nilainya 0 ya. L kuadrat dengan L plus minus itu sama dengan 0. Ya. Yang kedua itu kita punya L kuadrat, L plus minus tadi juga 0. Ya. Dari fakta ini nanti kita bisa juga ambil, ya, nilai L kuadrat. Nah, ya. Nah, nilai eigenvalue-nya apa kira-kira? Ya. Nilai eigenvektornya apa kira-kira? Nah, tentu saja eigenvektornya adalah suatu fungsi yang bergantung pada fungsi momentum sudutnya. Dalam hal ini adalah theta dan phi, yaitu fungsi spherical harmonik yang sudah kita kenal dengan baik, ya, YL theta phi, ya. Nah, berarti kita bisa buat dia katakanlah L kuadrat kena YLM sama dengan alpha YLM, ya. Nah, yang kedua, karena dia komut, maka kita bisa ini L kuadrat, LZ ya, L kuadrat, LZ ya tadi ya, L kuadrat, LZ tadi, ya. Ini LZ gitu. Nah, maka kita juga bisa buat persamaan eigenvalue bersama LZ kenakan ke YLM theta phi, maka kita bisa buat B ini theta phi, ini YLM theta phi, ya. Nah, pertanyaannya sekarang alfa dan beta ini nilainya berapa gitu ya. Nah, ya. Jadi kalau dia komut ya sama dengan 0, kita bisa lakukan pengukuran bersama pada suatu objek yang sama. Dalam hal ini YLM, ya. Kita bisa lakukan pengukuran secara simultan dan tentu saja hasilnya pasti berbeda. Ya. Alfa dan beta itu pasti berbeda. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita sepakati ya, YLM ini kan adalah bisa dibilang dia adalah suatu fungsi, ya. Nah, kita bisa buat tetapkan dia YLM ini, ya, kita apa namanya, YLM theta phi ini kita bisa anggap dia apa namanya suatu keadaan vektor, ya, yaitu yang bergantung pada L dan bergantung pada M, ya. Berarti dia punya dua keadaan, ya. Maka kita bisa tuliskan di sini kalau kita punya L kuadrat LM itu kan akan sama dengan ya alfa LM. Maka kalau kita punya LZ LM, maka kita punya beta LM, ya. Kita punya itu, ya. Kita punya dua ini. Masalahnya alfa dan beta itu berapa kira-kira, ya, begitu. Nah, ya, sekarang kalau misalkan kita kenai, ya, kita kenai dia kita kenai dia, ya, kita kenai L kuadrat, ya, L kuadrat aku kenai pada L plus minus LM, ya, kira-kira berapa hasilnya, ya. Nah, tentu saja nanti masuk L kuadratnya, ya, kita bisa tukarkan, kita masuk L kuadratnya LM di sini, ya, maka kita dapat L kuadrat LM ini kan sama dengan tadi, sama dengan alfa, ya, sama dengan alfa LM, ya, alfa L plus minus LM tadi, ya. Nah, lalu yang kedua, ya, ya, ini kenapa kita bisa buat seperti ini, karena konsekuensi dari L kuadrat, L plus minus sama dengan 0. Jadi kita bisa lakukan pengukuran begitu, ya. Lalu yang kedua, ya, kita juga bisa lakukan pengukuran LZ terhadap L plus minus LM dia, ya. Maka kita punya di sini, ya, LZ-nya itu sama dengan
LZ, L plus minus, kita bisa tuliskan dia seperti ini ya, LZ kalikan L plus minus, agak tricky ya, dikurangi L plus minus LZ, ya tambahkan L plus minus LZ, kalikan dikenakan dengan LM ya. Nah, kita bisa pisahkan mereka ya, suku yang pertama dengan suku yang ketiga ya. Oke, atau suku pertama dengan suku yang kedua juga bisa. Jadi kita punya LZ L plus minus dikurangi L plus minus LZ ya, kenakan pada LM. Terus yang berikutnya plus ya, L plus minus LZ LM ya. Nah, ini kalian tahu ini sama dengan apa tadi? Bukan hubungan komutasi LZ, L plus minus ya. Yang nggak lain dan nggak bukan itu sama dengan ya plus minus ya, plus minus H bar L plus minus ya. Nah, kita dapatkan dari ini. Ya, sorry, ini tadi lupa aku. Maaf. Ini ada yang salah tadi ya. Ini H bar yang ini itu ya, H bar yang ini itu iya, ada ini ya. Ada ini ya. Sorry. Ini ada yang salah. Aduh, ini berarti kan yang ini kan ada plus minusnya ya, H barnya ya. Nah, ada plus minusnya. Ya, ada plus minusnya di sini. Ya, ada plus minusnya. Nah, ini sudah benar, dan ini sudah benar. Ya, cuma yang ini lupa tadi, lupa plus minusnya ya, lupa plus minusnya. Ya, kenapa? Karena di sini kita tukarkan di sini. Ini ada plus minusnya di sini. Ya. Nah, oke. Berarti ada plus minus H bar L plus minus, ya. Nah, berarti ya, yang ini LZ kenakan ke LM itu kan sama dengan tadi kan sama dengan beta LM ya. Maka kita punya ini sekarang ya plus minus H bar ya L plus minus LM ya, tambahkan dengan beta L plus minus LM ya. Nah, ini L plus minus LM itu kan sama dengan ya L plus minus LM, itu bisa kita keluarkan ya. Ini kan jadinya ini kan beta ya, beta keluarkan ya, beta plus minus H bar ya L plus minus LM ya. Nah, artinya di sini nanti kita bisa ya, nanti kita bisa dapatkan ya nilai apa namanya, nilai LZ kalau dikenakan dengan ini adalah seperti ini ya. Nah, berarti nanti kita bisa buat ya, kita bisa buat seperti ini ya, kita bisa buat secara ilustrasi seperti ini. Nah, ini ya, berarti kan ini kan adalah operator tangga dia ya. Ini katakanlah titiknya di sini ya, dia di sini ya, di sini, ini di sini ya, ini di sini. Nah, oke ya, kalau kalian lihat misalkan saja partikel ya, maksudnya gimana itu? Jadi kan tadi kan kalau kita punya ya, L plus minus, kalau kita kenakan dengan L plus minus, kalau kita bukan maksudnya begini ya. Jadi misalkan saja partikel ya berada pada keadaan di sini ya, partikel berada pada keadaan di sini, dia berada pada keadaan LM ya. Nah, dia punya eigen value sama dengan di sini, sama dengan beta di sini ya. Artinya kalau misalkan kita kenakan dia L plus ya, kalau kita kenakan L plus maka hasilnya plus. L plus itu artinya apa? Kalau kita L plus ya, kita kenakan dengan LM, artinya partikel ini naik satu tingkat ke atas ya, dengan eigen value beta plus H bar ya. Nah, kalau kita kenakan eigen vektornya dengan L minus ya, L minus LM, artinya partikel turun ke bawah dengan keadaan yang baru, yaitu beta minus H bar ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita kenakan lagi sekali lagi dia ke atas ya, nah kita ke atas lagi, maka kita artinya menaikkan keadaannya dua kali ya, maka tentu saja dia beta plus 2H
2 habar, ya, dan seterusnya, dia turun ke bawah, ya, dia beta min 2 habar, ya, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ada suatu batas khusus, ya, di mana dia tidak mampu dinaikkan lagi, ya, batas paling top dia, ya, dia batas paling top, ya, dia batas paling top, ya, artinya dia berada pada paling atas dia, ya, dia berada pada paling atas dan dia berada pada paling bawah, ya, sehingga dia tidak dapat dinaikkan lagi maupun tidak dapat diturunkan lagi, ya. Keadaan yang maksimum ini, katakanlah keadaan yang maksimum kita dapatkan dia, ya, L, ya, maksimum, katakanlah maksimum dia di M sama dengan L, ya, katakanlah, ya, dan yang bawah dia minimum, dia berada pada L, katakanlah di sini L aksen, ya. Nah, di sini sama dengan, ya, katakanlah dia sama dengan H bar dikalikan R, yang ini sama dengan H bar dikalikan L aksen, ya. Jadi kita punya sekarang L plus, kalau kita kenakan L itu kan sebenarnya hasilnya sama dengan 0, ya, nggak mampu dinaikkan lagi dia, ya. Nah, tapi yang tidak 0 itu LZ-nya, ya. Yang kedua, kalau kita punya L minus, kita kenakan pada batas yang paling bawah, itu maksudnya gini loh, L aksen itu sama dengan 0, ya. Masalahnya L aksen sama L nanti hubungannya bagaimana kira-kira, ya. Nah, dari sini nanti nilai LZ-nya kalau kita kenakan dengan, berarti LZ itu maksudnya momentum sudut pada arah Z, ya. Berarti kalau kita kenakan pada L, ya, itu kan sama dengan, ya, sama dengan H bar L, ya, H bar L, dan yang ini LZ kalau kita kenakan dengan L aksen itu sama dengan H bar L aksen, ya, gitu. Nah, begitu, ya. Nah, terus nanti kita bisa cari hubungannya L kuadrat terhadap LL itu bagaimana, terhadap LL aksen itu bagaimana, ya. Nah, kita perlu definisikan dulu, ya. Kita definisikan dulu L plus minus, tak kalikan L minus plus, itu hasilnya berapa, ya. L plus minus itu kan LX plus minus ILY, terus L minus plus itu kan LX minus plus ILY, ya. Kalau kalian tuliskan di sini nanti sama dengan, ya, LX kuadrat tambahkan LY kuadrat, ya. Terus misal ini, ya, yang LX dikalikan minus plus ILY berarti kan minus plus ILX LY plus minus ILY LX, ya. Ini sama dengan LX kuadrat tambahkan LY kuadrat, yang ini bisa kalian keluarkan, minus plusnya keluarkan, I, ya, LX LY, berarti ini jadi minus, ya, minus LY LX, ya. Nah, ini kan sama dengan hubungan komutasi antara LX, LY, yaitu sama dengan I H bar LZ. Maka kita dapatkan di sini, ya, kita dapatkan di sini LX kuadrat tambahkan LY kuadrat plus minus H bar LZ, ya. Di mana LX kuadrat plus LY kuadrat itu sama dengan L kuadrat min LZ kuadrat. Maka secara umum nanti kita bisa, ya, kita bisa dapatkan nanti, ya, ini kan sama dengan L kuadrat min LZ kuadrat plus minus H bar LZ, ya. Nah, maka kita bisa tuliskan nilai L kuadrat itu bisa kalian tuliskan menjadi L plus minus L minus plus, ya, plus LZ kuadrat, ya, minus plus H bar LZ, ya, minus plus H bar LZ. Nah, kita dapatkan nilai ini, ya. Nah, nilai ini kita gunakan nanti untuk menentukan apa namanya, untuk menentukan nilai persamaan eigenvalue-nya tadi, ya. Nah, sekarang kalau kita kenakan, ya, L kuadrat, ya, kita kenakan pada LL, ya, pada batas maksimum tadi, ya. Kita bisa pilih, ya, ini bisa pilih dua hal, ya. Aku pilih variabel yang bawah, kan sah-sah saja, ya, L minus, L plus, berarti L plus. Berarti kalian bisa tuliskan nanti L minus L plus, ya,
Nanti dengan cara yang sama nanti kalian bisa gunakan plus minus minus, itu bisa juga. Berarti kan plus LZ kuadrat ya plus H bar LZ dikalikan LL ya. Kenapa dipilih yang ini? Ya, ini untuk kalian lihat saja ya. Ini kan kalau masukkannya L minus L plus ya LL ya tambahkan LZ. LZ kuadrat kan sama dengan LZ kalikan LZ ya. LL ya, berarti kalian punya nanti ini kan plus H bar LZ dikalikan L ya. Nah, kalian lihat tadi L plus kalau kena kan LL, di mana LL-nya itu sudah batas paling top tadi, maka dia sama dengan 0 ya. Dan LZ kenakan ke LL itu kan sama dengan tadi kan sama dengan apa tadi, sama dengan eh, berapa tadi? LZ kenakan ke LL tadi kan sama dengan ini ya, H bar L ya, H bar L. Tapi karena di sini L ini kan H bar L, maka ini LZ kenakan ke sini juga kalian dapatkan sama dengan H bar kuadrat L kuadrat nanti ya. Karena ini kan kena lagi. Ya, ini kan kena lagi di sini. Ini kan ya L L ya, ini LZ, L ini kan H bar L ya, maka kalian dapatkan nanti di sini ini sama dengan ya H bar L ya H bar kuadrat L kuadrat tambahkan H bar kuadrat L dikalikan ini L L ya. Nah, ini sama dengan ya, kalau kalian bisa keluarkan di sini H bar kuadrat L ya L plus 1. Di sini kan L L ya. Sementara tadi kalian punya kalau L kuadrat kenakan ke L itu kan sama dengan apa tadi? Sama dengan alfa L L ya. Tahu dari mana alfa? Ya, tahu dari ini tadi. Ya, tahu dari permisalan ini tadi. Ya, ini kan alfa tadi. Ya, alfa. Maka kita sudah bisa dapatkan nilai alfanya itu sama dengan ya, nilai alfanya itu sama dengan H bar kuadrat L plus 1. Nah, sedemikian sehingga nanti kalau kita kenakan L kuadrat, kita kenakan batas yang bawah L aksen, maka akan menjadi ya, kita pilih yang satunya ya, kita pilih yang ini ya, kita pilih yang kuantiti yang plus minus minus ya, maka kita punya sekarang ya, kita punya sekarang punya berapa ya, berarti ya kita punya sekarang ini sama dengan ya, ini sama dengan apa namanya L plus L minus ya plus LZ kuadrat H bar LZ ya dikalikan L minus L ya, begitu. Nah, kenapa dipilih yang ini? Karena nanti dipaksa yang depan ini kan 0, berarti kita punya sekarang L plus ya, L minus kenakan ke L minus L, kok minus L sih, ini kan L aksen tadi ya, sorry lupa. Nah, ini kena L aksen ya, ini L aksen ya, ini L aksen. Nah, tambahkan ya LZ kuadrat kan sama dengan LZ kali LZ ya, ini L aksen minus H bar LZ L dikalikan L aksen ya. Nah, oke, yang pertama ini jelas 0 ya, ini kan jelas 0, ini kan jelas 0. Nah, yang kedua ini LZ kenakan ke L aksen kan sama dengan H bar L aksen ya, sama dengan L aksen. Nanti kenakan lagi LZ kenakan ke sini, nanti jadinya ya LZ kenakan ke sini, nanti jadinya H bar kuadrat L aksen kuadrat L aksen. Nah, yang kedua ini jelas ya, LZ kenakan ke ini jadinya H bar L aksen. Nah, maka kita dapatkan di sini ya, kita dapatkan di sini H bar kuadrat ya, masukkan ya L aksen kuadrat dikurangi H bar kuadrat L aksen, H bar kuadrat karena H bar kali H bar sama dengan L dikalikan L aksen. Maka kita punya sekarang kalau yang kedua itu sama dengan H bar kuadrat L aksen ya, L aksen minus 1 L aksen ya. Nah, oke, ini kita tahu bahwa L kuadrat kenakan ke L aksen kan ya besaran yang sama, yaitu sama dengan alfa juga ya, sama dengan alfa juga L aksen ya. Nah, berarti kita dapatkan juga alfanya sama dengan H bar kuadrat L aksen min 1. Nah, kok ada dua hal yang berbeda? Ya seharusnya ya, sebenarnya dia ada dua hal yang sama. Maka kalau dia dua hal yang sama, maka kita dapatkan ya,
kan sama-sama aja. Yang satunya kan H bar kuadrat L plus 1, yang satunya kan H bar kuadrat L aksen min 1. Nah, ini dipenuhi kalau L aksennya itu sama dengan minus minus L, ya. Nah, kita tahu bahwa berarti kesimpulannya kalau yang atas ini adalah L, maka yang ini bawah ini kan kurang satu kurang satu kurang satu ya. Maka L-nya ini kan sebenarnya apa namanya bertingkat ya. Ini L min 1, ini L min 2, L min 3 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka sebenarnya ya karena ini kan L aksen kan minus L ya, hingga dia turun ke keadaan terbawah dia sampai minus L. Maka artinya sebenarnya nilai L itu kan berkisar dari minus L ya, minus L min 1, minus L min 2 dan seterusnya hingga sampai pada tahap min 1 0 1 hingga minus L plus 1 ya hingga sampai L ya. Nah, ini nggak lain dan nggak bukan kan nilai ragam dari apa? Dari nilai M ya. Nilai ragam dari momentum bilangan kuantum magnetik. Nah, jadi secara umum nilai LZ itu kalau kita kenakan dengan LM itu kan sama dengan tadi kan sama dengan H bar kalikan L ya. Maka L-nya bisa kita generalisasi jadi M dikalikan H bar ya. Nah, sebenarnya kita bisa mendapatkan nilai ini dari cara yang lain. Cara yang lain dengan apa? Dengan mengetahui nilai eigenvektornya dari ini ya, LM-nya. Ya, kita akan bahas besok eigenvektornya. Ya. Begitu. Nah, begitu ya. Nah, yang kedua maka kita bisa dapatkan dia bahwa nilai L kuadrat kalau kita kenakan dengan LM ya, maka kita bisa dapatkan tadi ya H bar kuadrat L plus 1 dikalikan LM ya. Nah, tahu dari mana itu? Ya sama aja dengan yang ini sebenarnya. Sama aja dengan yang pertama yang ini. Kita bisa generalkan dia sebenarnya ya. Kalau dia L aksennya sama dengan minus L, jawabannya nanti sama dengan ini. Ya sama aja dia. Ya, dia sama aja. Ya, maka kita bisa dapatkan nilainya itu sedemikian rupa ya. Sedemikian rupa. Nah, begitu. Ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, nanti kita bisa cari mana fisiknya ya di sini ya. Nah, sekarang ada lagi nggak yang bisa kita pelajari? Ya, jawabannya masih ada lagi. Ya. Nah, tadi kalau misalkan kita kenakan L plus terhadap LM ya, maka state-nya ini akan naik. Ya, yang naik siapa? Yang naik itu M-nya. Ya. Kalau kalian lihat di sini kan nilai M-nya kan berkisar ya dari min L min 1, min L min 2. Nah, kalau kita kenakan state LM, kita kenakan dengan operator tangga, maka state M-nya akan naik M plus 1 dengan eigenvalue katakanlah di sini eigenvalue yang C plus ya. Berarti kalau kita kenakan L minus dengan LM ya, maka kita keadaannya turun satu tingkat M min 1 ini katakanlah C minus. Nah, sekarang pertanyaannya C plus dan C minus itu berapa? Ya, C plus dan C minus itu berapa? Nah, ya kita bisa hitung ini ya, kita bisa hitung ini. Nah kita bisa hitung ini. Ya, kalau kita ingin menghitung ini ya tentu saja kita bisa menghitung apa? Kita bisa menghitung apa namanya berapa nilai rata-rata dari ini ya L plus LM ya. Nah, kita bisa menghitung nilai rata-rata dari sini. Ya, L plus LM berarti kan kita punya ya, bukan begitu. Nah, kita bisa hitungnya itu begini. Ya, berapa nilai ya maksudnya begini. Kalau kita kenakan ini ya, kalau kita lakukan operasi ini ya L plus LM ya, kalau kita kenakan ini L plus LM, terus yang satunya L plus
Lm, ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita kenakan L plus Lm ini? Kita kenakan kita operasikan seperti ini, ya. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Nah, oke, ya, nilai L plus ini, ya, itu merupakan, ya, Hermitian konjugat dari L minus. Makanya kalau kita punya ini Lm, ya, L plus kalau kita pindahkan ke ruas ini kan itu sama dengan apa namanya, kita jadikan L plus dagger ini dikalikan L plus ya, Lm, ya, ya, kita bisa bisa seperti itu, ya. Atau kan nggak lain dan nggak bukan, ini kan sama dengan nilai ekspektasi dari, ya, L minus L plus, ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat, ya, L plus, ya, kita ketahukan bahwa L plus itu kan sama dengan Lx plus ILY. Berarti kalau kita punya L plus tak daggerkan, berarti kan sama dengan Lx dagger. Dagger itu mengubah variabel yang konjugat plus ini jadi minus ILY dagger. Nah, ini kan sama aja, ya, Lx dagger kan nggak ngefek, ya, karena dia real, kita punya ini. Maka kita bisa simpulkan bahwa ini kan sama dengan L minus, ya, maka kita simpulkan L dagger itu sama dengan L minus, ya. Maka kita bisa dapatkan sini, ya, Lm, ya, ini L minus L plus ini kenakan ke Lm, ya. L plus kenakan ke Lm, ya, kita bisa dapatkan ini, ya, L plus kenakan ke apa namanya, L plus kenakan ke Lm itu kan akan sama dengan ini, ya. L plus kenakan ke Lm itu kan sama dengan C plus, ya, C plus, ya. L plus kenakan ke Lm itu kan C plus. Nah, sebagaimana nanti kalau misalkan kita gini, ya, itu kan C plus, ya, berarti kan ini C plusnya bisa kita keluarkan, ya, C plus, berarti kan kita punya Lm, ya, L minus Lm, ya, L minus Lm. Nah, begitu. Nah, L minus kalau kan kenakan kan dia naik satu tingkat, ya, Lm plus 1, ya. Nah, berarti kalau misalkan L minus kenakan ke Lm plus 1, maka kita dapat, nah, ya, kita dapatkan ini, ya, kita apa namanya, kita kita dapatkan nanti ini juga, ya, L minus kenakan Lm plus 1, berarti kan keadaan M plus 1 itu turun satu tingkat, berarti kan jadinya dia juga, ya, kita ini kan sebenarnya balik ke semula berarti, ya. L minus kalau kenakan ke ini, ya, kalau kalian tahu tadi kan tadi L plus kan kalau kita kenakan dengan Lm itu kan sama dengan apa tadi, C plus gini, ya, C plus dikalikan Lm plus 1. Nah, kalau kita kenakan ini, ya, L minus, ya, kita kenakan L minus ini Lm, berarti kan kita punya C plus, ya, L minus Lm plus 1, ya, ini kan nggak lain dan nggak bukan, ya, sama dengan C plus kuadrat tadi, ya, ini sama dengan C plus kuadrat, ya, itu. Nah, maka kita punya di sini sama dengan absolut C plus, ya, C plus kuadrat ini Lm, ini L, ini R, ya. Maka kita punya di sini ini kan ortogonal, ya, ini sama dengan 1, maka kita punya hasilnya sama dengan C plus kuadrat, ya. Ini tentu saja nilai yang positif, ya, positif lebih besar dari sama dengan 0, ya. Nah, ya, ini kan tadi kan sama dengan ini, ya, ini kan ini L plus Lm, ya, tadi, ya, ini L plus Lm, ini kan L plus Lm, ya. Nah, begitu, ya. Nah, sekarang berarti pertanyaannya C plus minus itu berapa gitu loh, ya. Nah, C plus minus itu berapa? Nah, tentu saja balik lagi ke pertanyaan yang tadi itu, ya, di mana C plus kuadrat itu kan sama dengan tadi, ya, bisa dituliskan sama dengan yang ini, ya, L minus L plus, ya, berarti kan sama dengan, ya, sama dengan Lm
ya L minus L plus kalikan LM, ya. L minus L plus ini tadi kita bisa tuliskan sama dengan yang ini, ya, ini sama dengan yang ini, ya. L minus L plus ini berarti kalau kalian punya L minus L plus berarti kalian punya L kuadrat min LZ kuadrat minus bar L LZ, ya. Nah, kita punya sekarang, ya, kalian bisa manipulasi di sana, ini sama dengan, ya, L minus L plus itu kan sama dengan L kuadrat min LZ kuadrat minus bar LZ LM, ya. Maka kita punya di sini, kita bisa kerjakan jadi 3 bagian, ya. LM, ya, L kuadrat LM ini sama dengan min, ya, ini LM, ya, LZ kuadrat LM, ya, minus H bar, ya, ini LM, ya, LZ LM, ya. Nah, yang pertama itu jelas, ya, kalau kita kenakan L kuadrat pada LM itu kan hasilnya apa tadi, ya, H bar kuadrat L plus 1, ya. Ini dikali-kali sama dengan LM, ya. Terus yang kedua, LZ kuadrat kalau kenakan ke LM itu kan sama dengan H bar kuadrat L kuadrat, ya, sorry, H bar kuadrat M kuadrat, ya. H bar kuadrat M kuadrat, ya. Berarti kan ini kan min H bar kuadrat M kuadrat LM LM. Nah, yang ketiga kita punya di sini min H bar M, ya, ini LM LM, ya. Nah, ini kan sama dengan 1 1 1. Maka kita punya di sini, ya, H bar kuadrat, ya, H bar kuadrat L plus 1 min M plus 1, ya. Ini sama dengan apa tadi? C plus kuadrat. Maka kita punya, ya, C plus itu sama dengan, ya, akar dari apa? Akar dari H bar, ya, L plus 1 minus M plus 1, ya. Maka kita punya persamaan nilai G, nanti C plusnya sudah ketemu, ya. Nah, dengan cara yang sama juga, ya, nanti kita juga bisa pelajari dengan cara yang sama juga, ya. Kita bisa mengetahui nilai L minus, kita nilai L minus L plus, ya, LM, ya, ini L minus L plus, betul, ya, L minus LM, ya. Kita kerjakan kedua ruas, L minus L apa tadi? LM, ini L minus LM, maka akan menjadi, ya, ini LM, ini kan bisa pindah ke kanan menjadi L plus L min, ya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena L minus itu kan Hermitian konjugat dari L plus, maka bisa pindah ke sini, ya. Nah, kita punya ini berarti sekarang L plus L minus itu adalah, ya, L plus L minus itu adalah sama kayak tadi, ya, L kuadrat min LZ kuadrat, tapi yang ini jadinya plus bar LZ, ini LN, ya. Nah, berikutnya kalau kita kerjakan masing-masing ruas, ya, ini LM, ya, L kuadrat LM, ini kan minus LM, ya, LZ kuadrat LM, ya, tambahkan H bar LM LZ LM, ya. Nah, oke, ya. Terus ya, tadi kita sudah dapat, ya, ini L kuadrat kalau kenakan ke LM kan jadinya apa tadi? Jadinya kan H bar kuadrat L plus 1, ya. Ini kan sama dengan LM LM. Yang LZ kuadrat itu kan sama dengan apa tadi? Min H bar kuadrat L kuadrat M kuadrat, ya, M kuadrat LM LM. Yang ketiga itu sama, ya, plus H bar kuadrat M, ya, M LM, ya. Nah, maka kita bisa dapatkan, ya, nanti kalian bisa dapatkan nanti itu seperti ini, ya. Kalian bisa dapatkan di sini, maka kita dapatkan H bar kuadrat, ya, H bar kuadrat dikalikan L plus 1, ya, L plus 1 minus M, ya, M minus 1, ya, gitu.
Nah, oke. Ya, di mana kalau misalkan tadi kita kerjakan tadi ya L minus apa namanya L minus L sorry LM ya kita akan dengan L minus LM itu kan akan sama dengan yang tadi ya apa tadi yang ini ya L minus ini ya LM L plus L minus LM ya. Nah, kita tahu kalau misalkan L minus dikenakan dengan LM itu kan sama dengan C minus ya, C minus. Nah, nanti kalian bisa dapatkan di sini ya, kalian bisa dapatkan di sini ya C minus kuadrat L M L M ya di sini sama dengan C minus kuadrat. Nah, sehingga kita bisa dapatkan C minus kuadrat itu sama dengan tadi ya H bar kuadrat tadi L plus 1 minus M min 1. Maka kita bisa dapatkan C minus sama dengan H bar, yang kita bisa dapatkan itu sama dengan L plus 1 minus M min 1. Nah, secara umum kita bisa dapatkan, ya kalau kita punya L plus minus kenakan pada L, M, kita bisa dapatkan dia H bar, ya, H bar L plus 1 dikurangi dengan M plus minus 1 yaitu L M plus minus 1 ya kita sudah dapatkan persamaan nilai eigen untuk L plus minus ya oke. Sebentar sedikit lagi sabar ya. Nah sekarang kita bicara plotnya sekarang ya. Kalau misalkan ya kalau apa namanya kalau misalkan kita punya ya misalkan kita punya L sama dengan 2 ya berarti kan nilai M-nya kan berkisar dari min 2 min 1 0 ya 1 2 ya di mana nilai LZ itu kan tadi kan sangat bergantung pada L M yaitu sama dengan M H bar L LM ya maka kita punya ya kita punya ragam L-nya tetap ya L-nya kan cuma 2 doang ya 2 M-nya kan sama dengan minus 2 berarti kan di sini M-nya bisa minus 2 H bar 2 minus 2 berarti kita punya di sini LZ yang sama dengan minus 2 H bar ya. Nah kalau misalkan LZ-nya itu kan 2 M-nya kan bisa minus 1 ya kalau L-nya 2 M-nya bisa minus 1 ya berarti kita punya minus H bar 2 minus 2 berarti kan nilai LZ-nya sini sama dengan minus H bar. Kalau kita punya LZ ini kan 2 di L-nya 2 M-nya bisa 0 ya maka kita punya di sini 0 2 minus 2 maka kita punya LZ-nya sama dengan 0 H bar. Nah ini LZ ini kan 2 1 ini maka kita punya ini kan sama dengan H bar ya karena M-nya itu 1 ya ingat bergantung pada M saja sih ya. Nah itu sama dengan ini 2 minus 2 ya berarti kita punya LZ-nya sama dengan 2 H bar. Nah LZ-nya ini 2 ini sama dengan H bar ya ini 2 H bar berarti karena M-nya di sini 2 jadi kan 2 minus 2 ini sama dengan LZ sama ini H bar ya ini kan 2 H bar ya. Bagaimana dengan kalau kita punya L kuadrat ya L kuadrat itu kan sama dengan kalau kita kenakan pada LM itu kan sama dengan H bar L plus 1 ya LM ya H bar kuadrat ini ya. Nah maka kita punya sebenarnya kita punya di sini L itu kan sama dengan H bar akar L plus 1. Jadi artinya kalau misalkan kita punya L sama dengan 2 maka kita punya ini kan H bar ya maka kita punya L-nya H bar 2 kalikan 2 plus 1 ini sama dengan akar 6 H bar. Nah secara umum kalau kita lihat di sini ya kalau kita lihat magnitud vektornya L plus ini selalu lebih besar daripada magnitud dari LZ ya. Kalau kita punya di sini sama dengan H bar ya akar L plus 1 itu selalu lebih besar daripada
H bar, ya. Magnitudenya selalu lebih besar, ya. Artinya apa? Nanti kita tidak bisa mendapatkan uh, nilai nilai momentum sudut pada arah Z itu secara sempurna sebenarnya. Itu tidak dapatkan nilai-nilai L-nya itu secara presisi sama dengan LZ itu nggak mungkin, ya. Nah, mari kita plot sekarang. Ya, mari kita plot sekarang. Ya. Nah, ya aku beginikan saja. Kita plot sekarang. Ya, kita plot sekarang. Nah, ini ya kita plot begini. Nah, katakanlah sekarang sebentar. Ya, katakanlah sekarang sekarang ini sama dengan LX ya. LX nilai LY ini LZ ya. Apa yang sebentar, ini kurang 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 besar ya, kurang panjang ya kalau kita tarik ke sana. Nah, ini ya. Nah, oke. Nah, fakta apa tadi? Fakta bahwa nilai magnitud L-nya selalu lebih besar daripada magnitud pada arah Z. Nah, kita tuh tidak dapat kita tidak akan bisa mendapatkan momentum sudut untuk mempoinkan, mentitikkan ya secara sempurna sepanjang arah Z. Ya, kita tidak dapat nilainya secara utuh begitu. Nah, sekarang kita kalau misalkan kita gambarkan ini begini ya, kurang lebih begini. Ya, kurang lebih begini. Nah, ini tak gambarkan. Nah, misalkan saja gini. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini aku gambarnya kurang ke kanan ya. Nah, ini kurang lebih begini. Ya, kurang lebih begitu ya. Nah, ini ya, ini LX ya. Nah, ini kalau kita bisa gambarkan begitu. Nah, kalau misalkan ini kan nilainya berkisar ya. Berarti kan nilai apa namanya tadi? Nilai L-nya kan ada min 2, min 1, 0, 1, 2 ya LZ-nya ya. LZ-nya kan ada 0 Habar ya, ini 0 Habar. Ada yang ke bawah juga ya. Ini tak gambarkan lagi gini. Ya, ini tak gambarkan lagi biar lebih clear. Nah, 0 Habar, terus ada yang apa tadi? Ada yang 1 Habar ya, ada yang Habar, ada yang 2 Habar. Ada yang minus Habar, ada yang minus 2 Habar ya. Nah, oke, berarti yang pertama ya, kalau misalkan 0 Habar, maka nanti ya, maka nanti bentuknya itu seperti ini. Ya, momentum sudutnya seperti ini. Sorry, ini tak gambarkan dulu. Nah, berarti kalau misalkan dia 0, ya kalau misalkan dia 0, dia kan seperti ini. Ya. Nah, berarti magnitudnya nilai L-nya itu di sini ya. Nilai L besarnya itu di sini. Nah, ini. Sorry, nilai L-nya. Nah, nilai apa namanya? Nilai L-nya itu begini. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini nilai L besarnya. Ini kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan L-nya 0 ya, dan tentu nilai M-nya itu 0 ya. Nilai M-nya itu 0. Nah, kalau M-nya 0 kan tetap saja kan nilai L besarnya magnitudenya kan bergantung pada L ya. L-nya kan tetap 2. Ini kan L-nya tetap 2. L-nya tetap 2 dan panjang apa namanya? L-nya tetap 2 dan panjang vektornya ini itu tetap akar 6H akar 6H bar. Ini kan sama dengan L vektornya tadi. Nah, sekarang yang kedua, kalau misalkan nilainya minus H bar, kalau M-nya minus H bar, kalau M-nya itu H bar, maka kita bisa buat juga ya. Kita bisa buat juga. Nah, kita bisa buat juga nanti bentuknya seperti ini ya. Kita bisa buat seperti ini. Nah, ini sudah seperti ini ya. Nah, ini berarti kan artinya apa? Nanti nanti itu bentuknya seperti ini. Nanti elektron itu ya, dan nilai L magnitudnya, nilai magnitud L-nya itu kan begini ya. Nah, nilai magnitudnya salah.
ini nilai magnitudenya itu, nilai L besarnya itu gini. Nah, seret, ya. Nah, nanti gini, ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, ya. Nah, ini juga sama, ya, ini juga sama, ini ke sini, ya, yang ini juga ke sini, ya, ya, begitu. Ya, dia tuh apa namanya? Dia tuh elektronnya tuh muter-muter gini, muter-muter bentuknya kerucut gini, ya, muter-muter gini. Nah, terus yang ketiga, kalau misalkan dia nilainya 2 Haber, ya berarti kan apa namanya? Elektronnya itu berputar, berputarnya di sini. Ya, ini sini. Ini ya. Nah, sebentar, ini kurang presisi, ya, begitu. Dan yang bawah ini juga sama. Ini di sini ya. Ini di sini. Nah, di sini kita dapatkan ya, kita dapatkan di sini di bentuknya seperti ini ya. Nah, berarti kan elektronnya muter-muternya di situ, ya. Nah, gitu. Gini, yang ini juga sama, yang ini juga sama, yang ini juga sama, ya. Nah, gitu. Nah, yang merah-merah itu apa? Yang merah-merah itu ini, ya. Merah-merah itu ini nilai nilai eh, magnitudnya akar 6 Habar sama dengan L tadi. Ya, yang ini juga sama, ya, akar 6 Habar ini nilai momentum sudutnya, ya. Jadi momentum sudutnya tidak apa namanya, selamanya dia tidak bisa kita koreksikan sama dengan LZ, ya, berbeda sekali dengan yang klasik ya. Ini L sama dengan akar 6 Habar, ya. Nah, jadi secara umum itu geraknya gini, misalkan yang 0 Habar ya, yang 0 itu kan bentuknya gini ya. Kalau dia arahnya ke sana momentum sudutnya, ya, berarti kalau arahnya ke sana berarti kan ini L-nya, berarti nanti elektronnya itu bergeraknya gini, ya, ini, ya. Nah, dia itu terpresisi pada satu arah saja, ya. Nah, jadi kalau misalkan M-nya itu 0. Nah, kalau misalkan M-nya itu apa namanya tadi? M-nya itu sama dengan apa namanya? Habar, 1 Habar. Kalau 0 M-nya sama dengan Habar, tadi kan vektornya kan arahnya kemana? Arahnya kan ke sana ya, arahnya kan ke sana. Berarti kan dia geraknya itu seperti ini, ya. Gerakannya seperti ini. Ya, ini L-nya ke sana. Nah, kalau misalkan ini arahnya ke sana, berarti kan ini M2 sama dengan 2 Habar tadi, ya. Ini kan M sama dengan 2 Habar, maka kita bisa dapatkan nanti ini sama dengan ini, ya. Ini ya sebenarnya tinggal dirotasi aja lah ya. Ini bisa dirotasi aja. Ini sama dengan kita ambil yang ini, ya, tak ambil yang ini tapi tak rotasikan dikit, ya, nggak bisa dirotasi ya ini ya. Nah, ini tak rotasikan dikit, itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya, ya. Jadi yang bisa kita ambil di sini bahwa momentum sudut itu dalam fisika kuantum itu terkuantisasi dia, ya, terkuantisasi. Nah, begitu. Nah, ini tak gambarkan lebih rapi lah ya. Ini tak gambarkan lebih rapi. Kalau misalkan kalian nanti punya ini, ya, kalian punya gini. Nah, ini arah apa namanya, arah apa nama LL-nya tadi, ya, ini, oh, sorry salah, ya, ini arah L-nya gitu, ya. Nah, yang pertama bisa bentuknya seperti ini. Nah, ini tak hapus aja dulu ya, ini tak hapus aja dulu. Nah, ini tak hapus, ya, ini tak hapus. Yang ini kalau misalkan L-nya 0, ini terus yang kedua, ya, ini bisa bentuknya seperti ini. Nah, kalian apa namanya, oh, yang seperti ini nggak mungkin ya, ini harusnya begini, harusnya begini. Nah, gini ya. Jadi kalau misalkan L-nya 0 seperti ini, lihat arah vektor L-nya, ya, lihat arah vektor L-nya. Nah, kalau kita ambil di sini, nah, ini yang kita hapus ya, ini kita hapus, ini tak hapus, terus ini tak pindahkan, ya, ini. Terus yang kedua, ya, yang kedua bentuknya seperti ini, ya, yang bentuknya seperti ini, berarti dia bisa
bisa bentuknya gini ya. Kalau misalkan L-nya 1, arahnya ke sana, ya. Nah, karena kalian lihat di sini arahnya kan sini ya. Nah, gitu. Terus yang ketiga, ini bisa juga arahnya kemana? Arahnya ke sini, ya. Nah, gitu. Ya. Terus bisa juga arahnya kemana lagi dia? Juga bisa arahnya ke sini, ya. Arahnya ke bawah sini, ya. Arahnya ke, sorry, aduh, ya. Ya, ini sorry, ini tak hapus dulu. Ini tak hapus dulu, salah. Ini tak hapus. Ya, ini ya. Terus yang berikutnya arahnya orientasinya kemana lagi kira-kira? Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, yang arahnya ini, ini ya, arahnya kemana ini? Berarti kan bisa dibuat seperti ini. Ya, arahnya kan bisa seperti ini. Untuk L, ya, ini bisa seperti ini. Terus yang berikutnya, ya. Nah, kalau kita ambil ya, ini tak pindahkan ke sini deh. Yang ini tak pindahkan ke sini ya. Nah, ini arah elektronnya ya. Arah elektronnya sini. Terus yang berikutnya yang ini, ya. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ya, ini bisa seperti ini. Nah, itu ya. Nah, ini bedanya apa masing-masing di sini? Nah, ini ya. Ini yang pertama, ini kalau misalkan ini kan L-nya 0 ya. Ini L-nya 0. Astaga. Ini L-nya 0. Nah, ini L-nya 0. Ini L-nya, sorry, astaga. Ini kok L-nya 0. Ini kalau misalkan, jadi untuk L sama dengan 2, ragam geraknya elektron itu bisa sama dengan M. Ini kalau 0, ini M sama dengan 1, ini sama dengan 2, ini M sama dengan minus 1, ini sama dengan M sama dengan minus 2, minus 2. Ya. Nah, kalau kalian gambarkan LZ-nya, kira-kira kemana arahnya? Kalau misalkan kita gambarkan LZ-nya, ya, kalau kita gambarkan LZ-nya, berarti kan ilustrasinya ini ya, kalau arah LZ itu, ya. Nah, ini ya, maka arah LZ-nya itu, jadi sumbu Z-nya tetap ke atas ya. Ini sumbu Z-nya tetap ke atas. Ya, kita bisa gambarkan dia sumbu Z-nya tetap ke atas. Nah, ini ya, nah ini ya, sumbu Z-nya tetap ke arah atas ya. Nah, kita bisa buat manual ya, manual aja. Nah, manual ini sumbu Z-nya tetap ke arah atas ya. Nah, ini ya, ini Z-nya ke arah atas. Nah, ini ya, Z-nya ke arah atas. Yang ini juga sama. Ini juga sama. Ya, ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Ya, ya, ini juga sama. Nah, gitu. Ya, ini arah Z-nya, ini arah Z-nya, ini arah Z-nya, ini arah Z-nya, ini arah Z-nya. Ya, jadi kesimpulannya dalam fisika kuantum, momentum sudut itu terkuantisasi, ya, terkuantisasi ke arah ruang, ya, terkuantisasi dalam ruang yang bentuknya sebagai berikut, ya, begitu. Nah, berputar yang bulat-bulat seperti ini itu apa namanya? Yang bulat seperti ini tuh muternya, ya. Kalau kalian bisa bedakan ya. Nah, ini bulatan yang pertama ini itu muternya gini. Nah, muternya gini. Nah, muternya gini. Elektronnya muternya gini. Nah, elektronnya elektronnya muternya gitu. Ya, muternya searah gini. Ya. Terus yang ini, ya, kalian bisa lihat ya, elektronnya muternya ya ini. Nah, gitu. Nah, terkadang juga bisa digambarkan dengan konfigurasi konfigurasi kerucut juga bisa, ya. Nah, ini juga bisa digambarkan dengan konfigurasi kerucut juga bisa kadang-kadang, ya. Nah, ini kan bentuknya kerucut ya, ini ya. Nah, ini muternya gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi pada arah LX sama LY? Ya, ini terakhir ya. Ini apa yang terjadi pada arah LX sama LY? Ya. Nah,
tadi kita sudah bisa simpulkan bahwa kalau kita punya Lx, Ly itu sama dengan I bar L Lz. Nah, sedemikian sehingga kita punya delta Lx, delta Ly itu sama dengan H bar per berapa? H bar per 2 ya, H bar per 2 L Lz. Ya, artinya kalau kita sudah define, ini kan sesuai dengan fisiknya ya. Kalau kita sudah define momentum sudut yang ke arah atas ke sini, vektor momentum pada arah z-nya sudah kita definisikan secara baik, ya, maka kita tidak tahu nilai Lx sama Ly-nya berapa, ya. Artinya Lx, Ly, Lz itu tidak bisa diukur, tidak bisa kita ukur nilainya secara bersama-sama, tidak bisa kita ukur secara simultan. Berbeda dengan yang klasik, kita bisa ukur dia secara simultan, gitu ya. Nah, ya efeknya yang ini, kita tidak bisa kita tidak bisa mengarahkan, mempoinkan titik momentum sudutnya ke arah z itu secara perfectly, ya nggak bisa dia. Nah, ya begitu. Ya, nah, nah sekarang pertanyaannya kenapa kita tidak bisa pick aja sumbu pada arah z-nya itu merupakan yang mana sumbu pada arah z-nya itu merupakan arah dari momentum sudutnya, ya, arah merupakan nilai L-nya. Jawabannya gimana? Tidak bisa. Karena kalau seperti itu kita butuh nilai Lx sama Ly-nya secara presisi. Ya, sementara kita tidak tahu dia nilai Lx sama Ly-nya itu presisinya itu bagaimana, ya. Tidak tahu kita nilai Lx sama Ly-nya secara pasti. Ya, kalau kalian ukur di sini, ya nilai ekspektasi Lz itu kan akan sama dengan ini ya, ini Lm, ini Lz, ini kan Lm. Maka kalian punya nanti nilainya kan sama dengan M bar, ya katakanlah ini aksen, ya delta L aksen, delta M aksen, ya. Tapi kalau kalian ukur nilai Lx-nya, ya itu sama dengan L aksen, M aksen, ya katakanlah Lm ya. Nah, Lm, terus kalian punya di sini Lx, ini Lm. Nah, di mana nilai Lx-nya itu kan sama dengan setengah ya, setengah ini Lm, ya L plus, ya L plus L minus, ya Lm. Ya tahu dari mana? Ya kalau kalian tahu apa namanya, L plus itu kan sama dengan Lx plus minus ILY. Kalau kita akan punya L minus, Lx minus ILY. Kalau berarti Lx itu sama dengan ya setengah ya L plus tambah L minus, ya. Kalau kalian punya Ly, ya kalau kalian punya Ly berarti kan tinggal sebaliknya ya. Kalau kalian punya 2 ILY, kalian akan punya setengah L plus dikurangi L minus, ya. Ini enggak, setengahnya belum ada ini. Berarti kalian punya di sini Ly sama dengan super 2I L plus minus L minus, ya. Nah, kalau kalian dapatkan di sini ya, kalian bisa dapatkan dua hal di sini. Pertama, Lm, L plus ya Lm, terus kalian dapatkan di sini Lm, L minus Lm, ya. Tentu saja kalau kalian tentukan L plus kenakan ke Lm, kan tadi kan jawabannya apa tadi? Sama dengan setengah. L plus kenakan ke Lm kan tadi yang ini ya. Ya, yang ini ya, L plus kenakan ke Lm berarti kan jawabannya yang plus ini. Ya, berarti kan, tapi whatever, apapun itu, yang jelas ini jadinya C plus ya, C plus itu tadi, ini kan jadinya Lm plus 1. Nah, yang ini juga sama, Lm, ya, yang ini juga sama ya. Ini jadinya apa? Jadinya adalah C minus tadi, C minus Lm, ini kan karena minus berarti kan keadaannya kurang 1, ya. Berarti yang ini jelas ortogonal ya. M sama M plus 1-nya nggak sama, ini M sama M minus 1 kan dua hal yang berbeda, nggak sama. Kalau dia sama berarti 0, berarti 1. Maka kita dapatkan nilai Lx-nya itu tidak ada, 0 ya. Nah, sesuai ya. Nanti kalau kita hitung Ly-nya, maka kita punya ya Lm, ya di sini Ly, Lm. Maka kita punya di sini ya super 2I itu sama dengan Lm ya L plus ya L plus Lm, ya yang ini minus Lm, L minus Lm, ya. Maka kita punya
ya, L plus LM itu sama tadi ya, seper 2i C plus LM plus 1, yang ini minus C minus ya, C minus yang di atas ya, C plus ini LM minus 1. Ini kan jelas ortogonal ya, 0. Ini ortogonal 0, maka kita punya LY-nya itu 0 ya. Ini jelas, fisiknya sudah kelihatan. Jadi kalau misalkan kita sudah tentukan LZ-nya itu well defined value sama dengan M Haber, maka kita tidak dapat tentukan, kita tidak dapat well define kan arah pada LX dan LY secara pasti ya, bukan well defined value. Itu yang pertama, dilihat dari nilai ekspektasinya. Yang kedua, bisa dilihat dari ketidakpastiannya. Yang ketiga, bisa dilihat dari nilai komutasinya. Ya, udah gitu aja ya. Oke. Ya, ada yang ditanyakan sejauh ini sebelum tak akhiri. Ini terlalu lama, ini kalian sudah merotol ini. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan sebelum aku save ya.